Firman Tuhan hari ini di umum 1 saya beri judul melewati semua musim, sedangkan di umum 2 nanti teruslah menabur. Ya, di umum 1 saya beri judul melewati semua musim dan di umum 2 teruslah menabur. Ya, tujuan dari pemberitaan firman Tuhan sepanjang hari ini adalah supaya kita semua jemaat Tuhan bisa melewati setiap musim dalam kehidupan kita. Gak hanya melewati, tapi juga bisa hidup berkemenangan di dalam setiap musim dalam kehidupan kita. Ya, yang antusias katakan amin. Ya, kita percaya dalam hidup kita pasti sepanjang hidup kita melewati banyak musim kehidupan. Ya, ada musim penuh dengan sukacita. Ada musim seperti seolah-olah mudah, seolah-olah gampang, kayaknya kita doa seret besoknya langsung dikabulkan. Ada musim yang penuh dengan tawa, tapi gak bisa dipungkiri ada musim yang kita menemukan kesulitan mungkin, tantangan, doa yang belum dijawab. Kita musim yang menemukan pergumulan, ada musim-musim yang gak mudah. Dan dari beberapa musim yang gak mudah itu ada momen-momen yang gak mudah itu saya akan memberikan beberapa contoh saja, ada 4 hal yaitu beberapa hal yang menjadi momen atau musim di mana kita menemukan tantangan atau gak mudah. Yang pertama adalah yang biasanya ketika kita mengalami pergumulan atau masa-masa yang sulit adalah momen ketika masa transisi atau ketidakpastian. Biasanya musim di mana kita meninggalkan sesuatu yang familiar untuk masuk ke dalam sesuatu momen yang baru dan belum pasti. Biasanya kita alami misalnya kita pindah kota karena sebuah pekerjaan atau karena melanjutkan studi. Ya, harus membangun komunitas dari nol. Bisa juga ketika kita baru pertama kali lulus dari kuliah mau mencari kerja. Atau ketika kita baru menikah atau ketika kita baru memiliki anak menghadapi tanggung jawab dan dinamika yang baru. Seringkali di masa-masa transisi itu jadi momen untuk kita butuh waktu untuk penyesuaian. Ada kalanya malah kita butuh waktu untuk melewati musim tersebut. Itu jadi musim yang gak mudah buat kita. Karena kita ada di sebuah momen-momen yang kita mulai lagi dari nol. Menyesuaikan lagi dari nol. Yang nomor 2 selanjutnya adalah musim yang buat kita seringkali gak mudah adalah momen ketika kita berjuang dalam pekerjaan atau finansial. Ya, dimana kita sudah melakukan banyak hal dalam pekerjaan, tapi hasilnya belum sesuai sama yang kita harapkan. Ketika kita menemukan tantangan di pekerjaan, targetnya berat, tekanan dari atasan, lingkungan kerja yang gak sehat mungkin. Atau kita juga mengalami pergumulan finansial, kita harus membiayai ini, bisnis yang sedang sepi, kesulitan membayar cicilan dan yang lainnya. Atau kita lagi musim yang mencari pekerjaan tapi terus mengalami penolakan. Musim yang ketiga, momen yang ketiga yang seringkali gak mudah buat kita adalah momen ketika hati kita terluka. Ya. Ini unik Bapak Ibu jemaat Tuhan. Ini adalah musim di mana sumber rasa sakit kita bukanlah dari luar tapi dari orang-orang terdekat kita. Ya. Ini juga seringkali jadi musim yang gak mudah buat kita. Seperti misalnya keluarga kita mengalami konflik yang gak selesai-selesai. Kita mengalami patah hati karena hubungan yang gagal mungkin, baik itu dalam pasangan, berkeluarga, atau dalam persahabatan mungkin. Rasa kesepian yang mendalam atau duka cita karena kehilangan orang-orang yang dikasihi. Ini juga seringkali jadi musim yang gak mudah buat kita. Ya, kita bergumul, kita berjuang untuk melewati musim ini. Yang selanjutnya, yang terakhir saya catat, ada musim atau momen kekeringan rohani. Seperti yang tadi saya sebutkan. Kok ada musim yang doanya gampang banget dijawab. Tapi ternyata ada musim kekeringan rohani kita berdoa tapi seolah-olah gak dijawab Tuhan. Seolah-olah gak dijawab Tuhan. Ini juga seperti merasa doa tidak dijawab, kita merasa kok Tuhan diam. Kita merasa lelah dalam pelayanan dan kehilangan semangat atau burnout. Atau juga kita bisa berjuang melawan dosa yang sama berulang-ulang dan merasa gagal. Ini adalah 4 musim. Ada banyak musim, ada banyak momen, cuma ini ada 4 yang mewakili jadi momen-momen yang untuk kita seringkali sulit untuk lewati. Butuh berhari-hari, berminggu-minggu, bahkan berbulan, bahkan ada yang sampai bertahun-tahun untuk bisa melewati ini semua. Dan ini seringkali jadi proses yang gak mudah, jadi musim yang gak mudah buat hidup kita semua. Tapi tahukah Bapak Ibu, di setiap musim kehidupan kita ada kabar baiknya, ada janji Tuhan buat setiap kita. Yang mau antusias mendengarkan katakan amin. Mari kita sama-sama buka di Yoel 2 ayat 23.
Yoel 2 ayat 23. Karena ini yang menjadi dasar firman Tuhan sepanjang umum satu ini, saya undang kita sama-sama bangkit berdiri, kita sama-sama membaca dengan suara yang terbaik. Ya, ini merupakan janji Tuhan ketika kita mengalami musim-musim yang gak mudah. Mari kita baca bersama-sama dengan suara yang terbaik di hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Dan hujan pada akhir musim seperti dahulu. Saya persilakan duduk kembali. 4 hal tadi, 4 momen tadi kita mau sama-sama sebut dengan musim kering dalam hidup kita. Musim yang gak mudah, musim tandus ketika kita menanam sesuatu tapi gak ada hasilnya. Musim yang gak sesuai sama harapan kita, musim yang gak sesuai sama perencanaan kita. Seperti tadi itu adalah kita sama-sama sebut dengan musim yang kering. Mungkin kita bertanya-tanya mengapa Tuhan secara spesifik menyebutkan 2 jenis musim tadi di ayat firman tadi itu. Yaitu hujan awal dan hujan akhir. Selanjutnya kita mau belajar, itu adalah 4 musim siklus pertanian Israel. Ya, kita mau sama-sama belajar. Yang pertama adalah musim kering. Kenapa saya membagikan ini? Karena di ayat yang tadi disebutkan ada namanya hujan awal dan hujan akhir. Yang pertama, 4 musim dalam siklus pertanian Israel adalah yang pertama musim kering, yaitu tanah biasanya menjadi sangat keras, kering dan retak-retak. Musim menabur biasanya di bulan Oktober petani membajak tanah yang keras ini dan menabur benih, percaya hujan akan datang. Jadi Bapak Ibu, uniknya musim menabur itu para petani mulai menabur benih yang hujannya belum datang. Tapi percaya hujannya akan datang. Yang ketiga, musim hujan awal, hujan pertama yang turun untuk menggemburkan tanah dan membuat benih tadi yang sudah kita tanami bertunas. Ini adalah tanda kehidupan pertama. Dan yang keempat, musim hujan akhir atau panen. Hujan di musim semi yang mematangkan bulir gandum diikuti oleh panen raya atau musim menuai. Aduh, kenapa sih pagi-pagi Pak Sandro menjelaskan 4 musim buat kita semua? Karena ada hubungannya. Dan analogi 4 musim ini jika dianalogikan dengan kehidupan kita adalah Bapak Ibu, musim kering bisa dilambangkan menjadi saat tanah hati dan kehidupan terasa keras. Ini adalah musim ujian, pergumulan, tantangan dalam kehidupan. Ya, sama seperti yang tadi itu ada 4 macam hal yang kita lewati yang bisa jadi beberapa contoh jadi musim kering dalam kehidupan kita. Kita mengalami pergumulan dalam finansial, pekerjaan, hubungan dengan orang-orang terdekat. Atau kita ngerasa kok aku sudah berdoa tapi rasanya jauh dari Tuhan, kering secara rohani. Ini adalah musim kering. Tapi dalam hidup kita ternyata ada musim menabur juga yang bisa kita artikan sebagai saat kita tetap setia bekerja dan berdoa di tengah musim kering. Ini adalah musim iman. Bapak Ibu, saya ulangi, ada musim menabur. Dan ada musim hujan awal di mana Tuhan mengirimkan tanda-tanda kecil dan dorongan semangat. Ini adalah musim pengharapan. Ingat Bapak Ibu, kita mengalami musim hujan awal kalau kita melakukan musim menabur. Yaitu kita tetap melakukan yang baik di hadapan Tuhan bahkan ketika kondisi kita nggak mudah. Mengalami kekeringan, mengalami pergumulan yang kita belum ketemukan jawabannya. Dan yang keempat, kalau kita sudah mengalami musim awal maka kita akan mengalami musim menuai. Saat terobosan terjadi dan janji Tuhan digenapi, ini adalah musim kemuliaan. Yang percaya katakan amin. Kenapa sih kita belajar pagi-pagi 4 musim itu apa sih? Ini adalah kabar baik buat kita semua. Next slide, kabar baiknya adalah jangan menyerah ketika berada di musim yang kering karena masih ada 3 musim di depan kita Bapak Ibu. Ingat baik-baik ini, katakan kepada hidup kita, katakan kepada hati kita bahwa musim kering itu bukan akhir hidup kita. Itu hanya 1 musim. Itu gak mewakili kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Jadi ketika kita mengalami kesulitan dalam hubungan bersama dengan keluarga, hubungan kita terasa dingin dengan keluarga. Ada sebuah perpecahan dalam keluarga kita. Ketika kita mengalami musim yang sulit dalam hal keuangan, pekerjaan, bisnis, atau kita ngerasa musim yang kering dalam hubungan kita dengan Tuhan.
atau apapun itu, percayalah itu bukan akhir dari hidup kita. Itu hanya satu musim dari siklus kehidupan kita. Masih ada 3 musim di depan hidup. Jadi ayo, kalau kita hari-hari ini mengalami musim yang kering, musim yang penuh dengan pergumulan, jangan berhenti di sana Bapak Ibu. Teruslah melangkah melewati musim tersebut karena ada 3 musim di depan kita. Musim hujan awal, musim menabur, kita tetap menabur. Ketika kita menabur, maka kita akan mengalami musim hujan awal. Ketika doa-doa kita beberapa sudah dijawab. Dan ketika kita tetap setia, kita akan mengalami musim menuai. Yang mau katakan amin. Yang percaya katakan amin. Jadi biarlah firman Tuhan ini menguatkan kita untuk kita melewati semua musim. Sesulit apapun musim kering kita, apabila kita mengalami hari-hari ini, jangan berhenti di sana. Selanjutnya, Pak Sandro, terus gimana? Apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya pegang? Musim kering saya terlalu sulit, terlalu berat. Pergumulan yang saya alami itu sulit. Saya gak bisa menemukan jawabannya. Saya gak bisa menemukan kekuatan. Apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya pegang? Yang pertama, mengapa saya sanggup untuk tidak menyerah? Mengapa saya bisa melewati setiap musim ini adalah yang pertama, karena Tuhan selalu ada dalam kehidupan kita. Tuhan selalu ada dalam kehidupan saya. Yang percaya katakan amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan, manusia bisa meninggalkan kita. Sahabat terdekat kita bisa meninggalkan kita. Bahkan anggota keluarga kita suatu saat pun bisa meninggalkan kita. Misalnya anak kita, dia lulus harus kerja di luar kota. Dia harus kerja di luar kota juga, kuliah mungkin di luar kota. Manusia bisa meninggalkan kita. Sahabat terbaik kita bisa melupakan kita. Tapi tidak dengan Tuhan. Dia selalu ada bersama-sama dengan kita. So mengapa kita tidak boleh menyerah? Mengapa kita sanggup melewati setiap musim? Karena Tuhan selalu ada di dalam kehidupan kita. Yang pertama, Tuhan ada. Catat dan ingat ini baik-baik. Tuhan selalu ada dalam semua jenis pergumulan kita. Dia ada di sana. Mari kita buka satu ayat. Di Yesaya 43, Yesaya 43 ayat 2 sampai ketiga yang A. Yesaya 43 ayat 2 sampai 3 yang A saja. Saya akan bacakan buat kita semua. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Dan melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Sebab akulah Tuhan Allahmu yang Maha Kudus, Allah Israel, juru selamatmu. Bapak Ibu, di dalam setiap pergumulan kita ada Tuhan. Yang percaya katakan amin. Dan uniknya firman Tuhan ini berkat. Yang kita pelajari dari firman Tuhan ini adalah Tuhan memang tidak menjanjikan kita ketika kita ikut Tuhan, maka tidak ada sungai. Maka tidak ada api, enggak. Tapi firman Tuhan berkata, kalau kita semua melewati api, ada Tuhan loh menemani kita. Kalau kita melewati sungai yang menghanyutkan, ada Tuhan yang menemani kita. Jadi di setiap pergumulan kita ada Tuhan. Di setiap tantangan kita ada Tuhan. Sebutkan musim kering dalam kehidupan kita, maka Tuhan ada di sana. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia maha hadir Bapak Ibu. Keluarga kita mungkin bisa melupakan kita. Mungkin bisa meninggalkan kita, tapi tidak dengan Tuhan. Karena Tuhan selalu ada bahkan di dalam setiap pergumulan kita. Yang percaya katakan amin. Sehingga janjinya adalah Tuhan akan menyertai kita semua. Penyertaan inilah yang membuat sungai tidak menghanyutkan, yang membuat api tidak membakar kehidupan kita. Kekuatan kita untuk melewati musim sulit bukan berasal dari kemampuan kita, tapi dari kehadiran Tuhan yang aktif melindungi dan menopang kita. Jadi saya berdoa pulang dari tempat ini kita punya keyakinan yang baru, iya ya Tuhan ada dalam setiap pergumulan kita. Ketika firman Tuhan ini dibagikan, di pikiran kita muncul list-list pergumulan, list-list tantangan, list-list keadaan yang sulit yang sedang kita alami, percayalah Tuhan juga ada di sana. Orang lain mungkin gak ngerti pergumulan kita, pasangan kita, pemimpin kita mungkin gak ngerti tantangan kita, tapi Tuhan mengerti Bapak Ibu, Tuhan ada di sana. Yang kedua, apa arti dari Tuhan selalu ada dalam kehidupan kita? Mari kita sama-sama buka di Mazmur 139.
Mazmur 139 ayat 7 sampai 10. Mazmur 139, saya mengajak kita semua membaca bergantian, yang wanita bisa membaca ayat yang ganjil, kemudian para pria membaca ayat genap dan seterusnya sampai ayat yang ke-10. Ya, sudah siap? Ya, dengan suara yang terbaik di hitungan yang ketiga, 1, 2, 3. Kau ada di sana. Jika aku menaruh tempat hidupku di dunia orang mati, di situ pun engkau. Juga di sana tanganmu akan menuntun aku dan tanganmu megang. Ya, yang percaya katakan amin. Ayat ini menegaskan, menekankan dan mengingatkan kita semua bahwa tidak ada satu tempat, musim, lokasi atau kondisi apapun yang berada di luar jangkauan Tuhan. Tidak ada satu tempat, tidak ada satu musim yang di luar jangkauan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Jadi saya percaya dimanapun kita berada, musim apapun itu Tuhan juga ada di sana. Wah gak enak Pak Sandro, saya lebih senang kehidupan saya waktu di kota itu. Waktu berada di situ, wah kayaknya enak banget, gampang banget. Wah saya lebih suka ketika ketika saya waktu masih muda, kayak semuanya kelihatan mudah. Percayalah Bapak Ibu, di setiap tempat, di setiap lokasi Tuhan ada di sana. Di kota ini juga Tuhan ada di sana juga. Di rumah kita pun Tuhan ada di sana. Di keluarga kita pun Tuhan ada di sana. Yang percaya katakan amin. Oleh karena itu biarlah kita semua pulang dengan keyakinan adalah, jadi isunya adalah bukan Tuhan yang tidak ada. Tuhannya selalu ada, kitanya yang menghindar Bapak. Tuhan tidak pernah absen. Jadi isunya adalah bukan Tuhan yang gak ada. Tuhan gak bisa liburan. Wah Tuhan kok gak ajak, kayaknya Tuhan lagi, kok Tuhan gak ada di hidupku ya? Iya kayak Tuhan lagi menjaga hidup orang lain. Kok Tuhan gak berkati hidupku ya? Kayak Tuhan lagi berkati hidup orang lain. Kok Tuhan gak jawab doa saya ya? Oh Tuhan lagi jawab doa orang lain. Enggak Bapak Ibu, itu manusia penuh keterbatasan. Tapi tidak dengan Allah yang kita sembah. Dia omnipresence, di mana-mana ada. Jadi isunya bukan Allah yang tidak ada dalam kehidupan kita. Kita yang menghindar dari Tuhan. Kita yang menghindar dari Allah. Kita yang gak mau mencari dia. Kita yang gak mau setia datang kepada dia. Kita yang mulai berubah, Tuhan gak pernah berubah, Tuhan gak bisa berubah. Kita yang berubah, isunya selalu itu. Jadi sekarang ketika kita di hadapan Tuhan, bolanya di kita Bapak Ibu, bukan di Tuhan. Kenapa sih ada orang-orang yang kayaknya dia hidupnya nyaman banget, doa dijawab. Ketika dia nyanyi sedikit, kayaknya kusuk banget di hadapan Tuhan. Di pekerjaan kayaknya dia gampang banget hidupnya. Bukan dia anak emas di hadapan Tuhan, bukan Bapak Ibu. Mungkin saja orang itu selalu mencari Tuhan. Kita hanya yang mulai menjauh dari Tuhan. Karena saya percaya Tuhan mengasihi setiap kita semua. Di ruangan ini gak ada anak emas, anak perak, anak perunggu, anak besi, enggak. Semua berharga di hadapan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Jadi kita harus meyakini bahwa Tuhan selalu ada. Dan kita yang gak boleh menghindar. Yang ketiga, apa arti dari Tuhan selalu ada dalam kehidupan kita adalah Matius 28 ayat 20, kita sama-sama buka. Matius 28 ayat 20. Matius 28 ayat 20 yang B, saya akan bacakan buat kita semua. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ya, senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi arti dari Tuhan selalu ada dalam kehidupan kita adalah dia selalu ada bersama kita senantiasa. Kalau tadi di poin yang kedua artinya satuannya tempat, di poin yang ketiga satuannya waktu Bapak Ibu. Tuhan selalu ada bersama dengan kita senantiasa. Setiap waktu, setiap saat Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Senantiasa artinya itu mencakup setiap hari, tanpa kecuali bahkan di keseharian kita. Wah enak ya kalau di gereja bisa ketemu Tuhan. Loh emangnya kalau di rumah gak ketemu Tuhan? Emangnya kalau di kantor gak ada Tuhan Bapak Ibu? Di setiap waktu dalam kehidupan kita,
24 kali 7, Senin sampai Minggu. Tuhan selalu ada. Tuhan gak pernah meninggalkan kita. Yang percaya katakan amin. Ada bersama dengan senantiasa, artinya yang kedua sampai kepada akhir zaman. Ini adalah janji yang tidak memiliki tanggal kadaluarsa Bapak Ibu. Sampai kesudahannya dia selalu ada bersama dengan kita. Gak ada ujungnya, gak ada tanggal kadaluarsanya. Dia selalu ada bersama dengan kita. Jadi yang pertama kita belajar mengapa saya bisa melewati semua musim termasuk musim kering. Karena yang pertama Tuhan selalu ada dalam kehidupan kita. Yang kedua yang masih bisa mengikuti bisa lambaikan tangannya. Puji Tuhan. Yang kedua mengapa saya tidak menyerah, saya sanggup melewati semua musim terutama musim kering adalah yang kedua asalkan kita di pihak Tuhan maka tidak ada pergumulan yang sanggup mengalahkan kita. Asalkan saya ada di pihaknya Tuhan. Karena Tuhan selalu di pihak saya. Tapi sayanya di pihak Tuhan apa enggak? Sayanya hidup dalam Tuhan apa enggak? Asalkan kita ada di pihak Tuhan maka tidak ada pergumulan yang sanggup mengalahkan kita. Roma 8 ayat 31 yang B. Roma 8 ayat 31b saya akan bacakan buat kita semua. Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu apakah yang akan kita katakan kepada semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Percayalah Bapak Ibu. Asalkan kita ada di pihak Tuhan, maka kita gak perlu khawatir. Jadi fokusnya adalah bukan kepada seberapa besar tantangan yang kita miliki. Bukan kepada seberapa sulit pergumulan yang kita alami, bukan. Tapi fokusnya adalah memastikan bahwa di dalam setiap tantangan tersebut kita ada di pihak Tuhan. Kita nggak meninggalkan Tuhan. Di saat ada masalah dalam keluarga kita, Tuhan sekalipun jalan keluarnya belum kulihat, asalkan aku nggak meninggalkan Tuhan, maka aku percaya musim ini akan aku bisa lewati. Ketika kita mengalami musim finansial mungkin, keuangan yang sulit, minus mungkin dalam beberapa hal. Tuhan aku mungkin belum menemukan jalan keluar tapi aku mau fokus dulu. Yang pertama yang pasti aku gak boleh meninggalkan Tuhan. Karena percayalah kalau Tuhan di pihak kita dan selama kita lakukan yang terbaik maka Tuhan akan menolong kita. Karena tidak ada satu pergumulan pun yang lebih besar daripada Tuhan. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Jadi mari Bapak Ibu kita sama-sama meyakini bahwa selama yang penting adalah fokus kita bukan menghitung wah kesulitan kita. Malah kesulitan kita anggap lebih besar ya pada Tuhan kita. Enggak. Fokus kita adalah yang penting hidupku dalam Tuhan dulu. Startnya itu dulu. Itu dulu fokusnya. Baru kita mau sama-sama cari jalan keluarnya. Percayalah Tuhan akan menolong kita. Aplikasi yang kita bawa adalah respon kita dalam melewati setiap musim adalah sebagai berikut. Yang pertama di musim yang kering adalah respon kita bertekun dan berserah. Bapak Ibu. Saya ulangi, setiap kita mungkin bisa mengelewati atau mengalami musim yang kering. Mungkin dari kita ada yang juga yang sedang mengalami itu. Musim yang gak mudah. Dan respon kita apa sih? Bertekunlah dan tetap berserah kepada Tuhan. Bertekun artinya jangan berdiam diri, kerjakan sesuatu. Jangan lari dari Tuhan, larilah justru kepadanya. Yang mau, yang mengerti katakan amin. Jangan lari dari Tuhan Bapak Ibu. Ketika kita di musim yang kering. Dan ketika di musim menabur respon kita adalah taat dan bekerja keras. Ya. Tetap bekerja keras dan taat. Menaburlah. Seperti tadi saya jelaskan di awal. Petani ketika itu mereka menabur, mereka percaya kok. Someday hujan itu akan turun. Nah ketika hujan itu turun kalau kita nggak menabur sesuatu lah apa yang mau tumbuh. Jadi di musim menabur ayo bekerja keras, kerjakan sesuatu. Apapun masalah kita, jangan kita justru berdiam diri. Wah ya sudahlah, kayaknya hidupku bakal kayak gini. Ingat Bapak Ibu, orang-orang yang menang bukan berarti orang-orang yang nggak punya masalah, bukan. Tapi adalah orang-orang yang melewati masalah yang bersama-sama dengan Tuhan. Jadi kalau orang lain bisa, kalau Tuhan bisa kasih kekuatan buat setiap mereka, Tuhan juga bisa kasih kekuatan buat kita semua. Yang percaya, mengerti katakan amin. Jadi menabur, ketika musim menabur, menaburlah dengan semangat, bekerja keraslah. Ketika ada masalah di keluarga kita,
Ayo kerjakan sesuatu. Gak cuma doa tapi kerjakan sesuatu. Ketika kita mengalami masalah keuangan, ayo cari jalan keluar. Setelah kita berdoa berserah di hadapan Tuhan, ayo kira-kira gimana ya. Mungkin ada yang harus kita hemat, harus ada yang kita kurangi pengeluarannya. Bekerja keras. Yang ketiga, di musim hujan awal, respon kita adalah bersyukur tapi tetap waspada Bapak Ibu. Tetap waspada. Rayakan kemajuan kecil tapi jangan berhenti menabur. Ya. Tetap syukuri, puji Tuhan ya. Dari sekian listing pergumulanku, mulai kelihatan beberapa udah mulai selesai. Tetap bersyukur. Ya. Saya selalu membangun kebiasaan, selalu belajar merayakan kemajuan-kemajuan kecil dalam kehidupan saya. Termasuk dalam pekerjaan saya. Ya. Saya ini punya kebiasaan bersama dengan teman-teman full timer tentunya selalu membuat listing pekerjaan kami. Jadi kami punya Google Sheet yang di-share bersama. Jadi saya, istri saya, Dimas dan Dita, ya semuanya, pekerjaan kalian taruh di sana ya. Jadi taruh listingnya apa, kategorinya apa, terus prosesnya apa, belum dikerjakan, sedang dikerjakan dan selesai. Ya. Ketika ada pekerjaan yang selesai, sekalipun itu hal kecil, kan seneng ya, satu hari ini ada pekerjaan selesai. Itu tuh membuat kita semakin semangat. Dan saya percaya kalau kita belajar mensyukuri hal kecil, berkat kecil, kemenangan kecil, itu tuh membuat kita lebih mudah menghadapi hari esok. Jadi ketika ada di musim yang hujan awal, respon kita adalah belajar bersyukur, tapi tetap waspada. Artinya tetap menabur, jangan cepat puas. Dan di musim menuai, respon kita adalah rendah hati, dan murah hati dan bersiap-siap apabila musim kering tiba. Tetap rendah hati, tetap mengucap syukur, tetap murah hati. Ya, kita percaya, saya selalu meyakini kalau hidup kita diberkati artinya kita juga harus jadi perpanjangan tangan Tuhan untuk menjadi berkat buat orang lain. Yang percaya katakan amin. Saya ulangi, kalau hidup kita diberkati berarti itu juga salah satu tujuannya adalah supaya hidup kita jadi perpanjangan tangan Tuhan untuk menjadi berkat bagi orang lain. Dan oleh karena itu ketika kita dalam musim menuai, tetaplah jadi berkat bagi orang lain. Tapi ingat, semua karena anugerahnya dan jadilah berkat bagi orang lain dan siap-siap apabila musim kering itu tiba. Ya, bukan berarti Pak Sandro mendoakan supaya hidup kita ada pergumulan lagi loh. Enggak Bapak Ibu. Karena nanti di umum 2 kita akan belajar bahwa hidup kita tuh gak bisa lepas dari yang namanya ujian, tantangan, dan peperangan rohani. Hidup kita tuh gak bisa lepas dari itu. Ya, jadi bukan kita mendoakan ada tantangan, bukan kita mendoakan ada ujian. Karena sekolah aja ada ujiannya Bapak Ibu untuk naik kelas. Begitupun dengan kehidupan pasti ada ujiannya. Oleh karena itu ketika kita musim menuai, kita juga bersiap juga untuk ujian-ujian berikutnya. Yang percaya katakan amin. Jadi biarlah firman Tuhan ini menguatkan kita. Terutama apabila ada kita dan dari kita yang sedang mengalami musim yang kering. Tetaplah berserah sama Tuhan. Mulailah menabur, mulailah memasuki musim menabur. Jangan hanya mengurung diri, jangan hanya sedih. Tetaplah punya pengharapan karena Tuhan siap memberkati kita. Karena masih ada 3 musim di hadapan kita. Yang percaya katakan amin.